Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Adapun renungan kita diambil di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Demikian ini firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikian ini firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita bersama saat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan begitu luar biasa untuk kita renungkan dalam kehidupan ini. Siapa yang dikatakan umatku, kata firman Tuhan adalah saudara dan saya. Umatku yang telah ditebus oleh Tuhan dengan namanya yang kudus, yaitu saudara dan saya. Di sini dikatakan bahwa merendahkan diri, artinya bahwa dalam kehidupan kita harus merendahkan diri, menjauhkan kehidupan kita dari segala perkara yang jahat. Kita bertobat, merendahkan diri, dan kita mau menjauhkan diri kita dari segala perkara yang jahat. Dan kita memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Saudara dan saya merendahkan diri di hadapan Raja, penguasa atas surga dan bumi. Kita harus tunduk di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Ia telah merendahkan diri. Waktu Tuhan sebagai manusia biasa, Dia merendahkan diri dan taat sampai Dia mati di atas kayu salib. Demikian juga kehidupan saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Kita percaya bahwa saat kita merendahkan diri, siapapun Tuhan akan tinggikan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kerendahan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan begitu penting untuk mengundang hadirat Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan bahwa merendahkan diri, berdoa. Doa begitu penting bagi kita semua. Saat sekarang dunia sedang gencar untuk berdoa karena menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, perlu kita naikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa tak putus-putusnya, tidak jemu-jemunya. Dan dengan ketulusan hati kita terus berdoa, memohon dan memintakan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Keadaan dunia sekarang menuntut bahwa saudara dan saya harus banyak berdoa. Tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan adalah berdoa untuk dunia ini, bahkan untuk negara dan bangsa kita. Itu adalah tugas kita. Karena Yesus sudah mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah saudara dan saya. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan tidak mau berdoa untuk dunia ini. Dunia diberikan tugas untuk kita doakan sebagai umat yang mulia yang ada di atas muka bumi. Sepanjang kita hidup di bumi ini, kita terus berdoa untuk keadaan dunia ini. Seperti yang terjadi pada saat sekarang ini. Musibah ataupun balas sampar yang terjadi adalah tugas kita untuk berdoa. Karena Tuhan katakan Dia hanya berdoa untuk saudara dan saya. Karena di dalam kehidupan umatnya ada namanya yang disebut. Dan itulah
umatnya adalah saudara dan saya, orang-orang yang percaya terhadap nama Yesus. Kita adalah miliknya. Tuhan tidak peduli dengan keadaan yang ada di dunia ini. Karena keadaan di dunia Tuhan yang sudah tahu. Apapun yang akan terjadi di atas muka bumi ini, sekecil apapun yang akan terjadi di atas muka bumi ini, Tuhan tahu. Sedangkan sehelai rambut pun jatuh, Dia tahu, apalagi bencana yang sedang menimpa dunia ini. Dia tahu, tapi Tuhan mau melihat umatnya untuk selalu merendahkan diri dan datang berdoa, karena kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Oleh karena itu mari firman Tuhan terus kita renungkan dalam kehidupan kita ini. Dikatakan selanjutnya oleh firman Tuhan bahwa dan mencari wajahku. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan terus akan mencari akan wajah Tuhan. Wajah Tuhan penuh dengan kemuliaan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 105 katakan, carilah wajahnya. Wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wajahnya yang sungguh luar biasa penuh kasih. Wajahnya yang sangat luar biasa bercahaya. Akan memancarkan cahayanya juga dalam hidup kita kalau kita selalu akan mencari wajahnya. Karena di dalam wajah Tuhan Yesus ada kemuliaan Tuhan. Mata Tuhan begitu tajam untuk melihat keadaan dunia ini. Mata Tuhan begitu tajam untuk melihat umat-umatnya. Dan Dia sangat peduli dan Dia begitu mengasihi umat-umatnya. Mata Tuhan menjelajah bumi ini. Mata Tuhan ada di hidup kita. 7 biji mata Tuhan ada di kiri kanan kita, atas bawah muka belakang, dan yang satu ada di dalam hati kita. Apapun yang ada di hidup kita, Dia tahu. Oleh karena itu carilah wajahnya yang penuh dengan kasih. Wajah yang begitu luar biasa memancarkan keselamatan bagi saudara dan saya. Karena di wajahnya ada matanya yang sangat luar biasa untuk memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Ada mulut Tuhan yang mengeluarkan akan firman Tuhan. Dari mulutnya keluar firman Tuhan, perkataannya yang mengatakan bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Itu kata firman Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mencari wajahnya. Karena wajahnya penuh dengan kasih. Dan setiap umatnya, kalau wajah Tuhan selalu dicari, Dia akan berbalik, bertobat dan mencari jalan Tuhan. Meninggalkan kejahatan dan bertobat, datang kepada Tuhan. Sehingga dikatakan selanjutnya oleh firman Tuhan, maka aku akan mendengar di sorga. Tuhan mendengar setiap doa orang-orang benar. Dikatakan oleh firman Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Tuhan telah memberikan kuasa lewat doa kita untuk mendoakan dunia ini. Dan itulah tanggung jawab kita. Sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini, kita terus berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya, artinya bahwa keselamatan bagi dunia lewat doa-doa orang benar. Untuk mendoakan kota kita, supaya kota kita pun dengan luar biasa mendapatkan kesejahteraan. Karena kesejahteraan kota kita itu adalah juga kesejahteraan kita sebagai umat Tuhan yang terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dia katakan dia mendengar. Raja Salomo, dia berdoa tentang hal ini. Dan Tuhan katakan doamu sudah didengar. Dan Tuhan telah melakukan yang terbaik. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Waktu Salomo berdoa dia cuma minta hikmat dan pengertian. Tetapi apa yang Tuhan lakukan begitu luar biasa. Kerajaannya begitu luar biasa mengalahkan seluruh kerajaan yang ada di dunia. Dan kerajaannya sebelum Salomo dan sesudahnya tidak ada kerajaan yang seperti yang didirikan oleh Salomo. Karena dia begitu mengasihi Tuhan,
sehingga doanya didengar. Demikian juga bagi saudara dan saya. Kita pun akan terus menjalani kehidupan ini. Dan biarlah setiap perjalanan hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena apabila kita bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, Tuhan katakan bahwa Dia akan mengampuni dosa dan memulihkan negeri yang ada, memulihkan bangsa, memulihkan dunia ini. Apabila para pejabat negara kita, bahkan pejabat dunia ini mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan mencari wajah Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni dosa setiap bangsa yang ada di muka bumi ini dan akan memulihkan keadaannya. Kita akan melihat kebaikan Tuhan untuk memulihkan dunia ini dan juga memulihkan negara kita. Terlebih kehidupan kita dipulihkan untuk mendapatkan janji Tuhan yang begitu luar biasa. Dia memberikan janji, Dia tidak akan membiarkan kehidupan kita. Tuhan Yesus terus berdoa dan berdoa untuk saudara dan saya. Karena kita bukan milik dunia, kita adalah milik sorga. Sorga adalah kepunyaan Tuhan. Jadi Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sebagai umatnya yang diselamatkan. Tuhan terus berdoa untuk saudara dan saya. Sebagai umat Tuhan, mari biarlah kita tetap setia dan terus menjalankan kehidupan ini, melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Cari wajah Yesus. Wajah Yesus begitu bercahaya. Wajah Yesus penuh dengan kemuliaan yang akan juga Dia berikan untuk saudara dan saya. Tuhan telah katakan, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Itulah janjinya yang sangat luar biasa. Yesus berada di sorga, kita pun akan mendapatkan kerajaan sorga. Karena kerajaan dunia akan tergoncangkan, tapi kerajaan sorga tidak akan tergoncangkan. Anak-anak dunia tidak akan goncang imannya, walaupun dunia goncang, takut dan panik dengan keadaan yang terjadi. Tapi saudara dan saya punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, punya iman yang kokoh dan kuat di hadapan Tuhan. Untuk kita tetap berdiri teguh menjalani kehidupan ini. Jangan takut, jangan terus memikirkan dengan virus corona. Tapi kita terus memikirkan bagaimana kehidupan kita yang terus kita menyatu dengan Tuhan. Dan kita terus merenungkan akan firman-Nya, merenungkan akan janji-janjinya yang Dia janjikan untuk saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur, hormat, pengagungan setinggi-tingginya kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga. Bapa yang baik, yang sungguh baik. Terima kasih buat firman-Mu. Kami adalah umat-Mu yang mana kami selalu menyebutkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada di hidup kami. Memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami terus menjalani kehidupan ini. Untuk kami terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat sungguh. Dan kami terus berdoa memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga kami akan terus mencari wajah-Mu. Wajah yang penuh kasih, penuh dengan kemuliaan. Yang begitu mengasihi akan setiap kehidupan kami umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tutup bungkus kami semua umat-Mu. GKB pimpinan Roh Kudus, biarlah Tuhan akan terus menyertai, melindungi kami. Menjauhkan kami dari segala apapun yang sedang terjadi di atas muka bumi ini. Musibah, maut sekalipun Tuhan singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan terus menyertai, memelihara kehidupan kami umat-Mu. Kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada bagian dari tubuh kami yang bisa dirampas oleh iblis. Virus apapun yang sedang melanda dunia ini tidak akan mampu untuk mengganggu kehidupan kami. Karena kehidupan kami ada terang kemuliaan Tuhan. Terang itu akan melenyapkan akan segala bentuk apapun kejahatan dunia ini. Mencoba mengganggu, merintangi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Lemah semakin dikuatkan.
yang bimbang pertetapkan hati supaya tidak takut dan gentar, tidak akan panik dengan keadaan yang ada, tapi tetap percaya teguh kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan yang selalu ada, menyertai, memberkati, dan memberikan pertolongan, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat waktu untuk menolong setiap kehidupan kami umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Inilah kehidupan kami, inilah doa permohonan kami kepada Tuhan. Kiranya firman-Mu senantiasa boleh kami renungkan siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan, kiranya sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.